kembali lagi di Funpedia. Belajar itu menyenangkan. Nah, buat kamu yang belum tahu Funpedia itu apa, Funpedia adalah channel yang berisi tentang video-video pembelajaran yang membuat kamu akan merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan belajar tentang konsep di ekonomi SMA nih, namanya mekanisme pasar, yang di dalamnya itu ada sebuah konsep permintaan. Yang di sini kita akan membahas ada definisinya, ada hukumnya, dan ada kurvanya juga. Dan juga dilengkapi contoh soal. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, apa sih permintaan itu? Kalau misalnya kita biasa ke pasar nih teman-teman. Pasar itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, di pasar itu sebenarnya kita sudah melakukan transaksi jual beli. Berarti kita melakukan permintaan terhadap barang yang akan kita beli dan penjual akan melakukan penawaran terhadap barang yang akan mereka jual. Nah, permintaan itu tidak terlalu jauh dari konsep itu. Secara definisi, dia adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi sebenarnya nggak cuma ada di pasar doang, tapi ada juga pasar itu adalah salah satu contoh kecilnya aja ada permintaan. Misalnya kalian tahu definisi pasar itu, dulu definisi pasar itu didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual atau seller dan pembelinya atau buyer. Nah, tapi semenjak kemajuan teknologi nih, ada online shop, ada marketplace. Nah, itu tuh udah pasar tuh udah berubah, nggak tempat lagi gitu, teman-teman. Tapi dia berubah jadi bertemunya permintaan dan penawaran gitu. Jadi sekarang permintaan yang dimaksud itu merujuk ke permintaan di sebuah pasar, yang pasarnya tuh nggak cuma tempat tapi juga konsep pertemuan permintaan dan penawaran ini gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih definisi permintaan itu adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta oleh seorang konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Mungkin kita kasih contoh kali ya teman-teman. Jadi contohnya, misalnya nih ada orang namanya Ica. Ica itu mau beli jeruk nih, mau beli jeruk. Jadi ada sebuah tabel, ini harganya, pasti ini deh harga. Terus ada jumlahnya. Misalnya si Ica ini punya permintaan kayak gini nih. Kalau harga dari jeruk ini sekilonya itu 10.000, dia bakal beli 5 kilo. Kalau misalnya harganya 12.000, dia akan beli 3 kilo. Tapi kalau harganya 15.000, dia cuma beli 1 kilo. Nah, ini disebut sebagai permintaan individu dari si Ica atau individual demand. Perkumpulan-perkumpulan atau penjumlahan individual demand di sebuah pasar, misalnya ada namanya pasar jeruk, itu semua permintaan di dalam pasar itu yang ada dari setiap individu. Misalnya ada yang namanya Ica, ada yang namanya Ina, itu dijumlah semua permintaannya akan mendapatkan permintaan pasar atau market demand gitu. Jadi ini kurang lebih konsep permintaan tuh kayak gini.
Terus lanjut kita mau lihat jenis-jenis permintaan. Nah, tadi nih udah agak kita singgung nih di sini. Jadi jenis-jenis permintaan itu sebenarnya defaultnya tuh ya ini berdasarkan daya belinya. Tapi kita juga bisa mengklasifikasikannya berdasarkan jumlah permintaannya. Maksudnya gimana? Jadi yang pertama berdasarkan jumlah permintaannya, permintaan itu dibagi menjadi dua, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu itu tadi permintaannya si Ica atau si Rina atau individu-individu lain terhadap suatu barang dengan berbagai tingkat harga. Jadi kayak tadi misalnya harganya segini, itu jumlahnya beli berapa, harganya segini, jumlahnya beli berapa, kayak gitu. Nah, itu individual demand atau permintaan individu. Nah, yang kedua ada permintaan pasar. Kayak tadi misalnya permintaan Ica di harga 10k tadi, terus permintaannya si Rina di harganya 12k, dan permintaan yang lain jadi permintaannya Ica di 10k, permintaannya Rina di 10k, itu ditambah, terus permintaan Ica di 12k ditambah Rina di 12k, itu ditambah, terus itu akan menghasilkan permintaan pasar sampai individu-individu lain juga ya ditambah di dalam pasar itu. Jadi ada permintaan pasar di 10k itu berapa, permintaan pasar di 12k itu berapa, dan di 15k itu berapa. Nah, itu akan mendapatkan permintaan pasar. Jadi kalau secara definisinya permintaan pasar itu kalau berdasarkan jumlahnya itu adalah penjumlahan secara horizontal dari individu-individu di setiap pasar, permintaan individu di setiap pasar gitu. Nah, terus yang kedua berdasarkan daya belinya. Berdasarkan daya beli itu biasa kita lihat itu ada 3 jenis nih. Ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang pertama ada permintaan efektif. Kita hapus. Permintaan efektif itu adalah permintaan yang disertai dengan daya beli. Atau kemampuan seseorang dalam membeli, dan udah jadi nih beli, dia bakal beli gitu. Misalnya si Ica tadi tuh mau beli jeruk kan, dia mau beli jeruk, ada keinginan untuk membeli, terus dia juga punya uangnya, punya uang misalnya tadi 15k, terus atau 15.000, terus dia juga akhirnya membeli. Dia punya daya belinya, dia punya permintaannya, dia punya daya belinya, dan dia akhirnya membeli. Nah, itu disebut dengan permintaan efektif. Terus ada yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial itu dia adalah permintaan yang disertai dengan daya beli. Dia adalah permintaan, ada permintaannya, terus dia disertai dengan daya beli, tapi dia tuh belum tentu beli gitu. Jadi baru potensial, belum efektif. Nah, terus yang ketiga ada permintaan absolut. Permintaan absolut itu apa? Jadi permintaan absolut itu ya udah permintaan doang gitu. Dia mau beli jeruk, tapi dia belum disertai daya beli atau kemampuan membelinya gitu. Jadi udah dia punya, si Ica mau beli jeruk, ya udah gitu. Itu permintaan absolut. Terus ketika Ica mau beli jeruk dan dia punya uangnya yang cukup, ya udah itu permintaan potensial. Terus ketika dia mau beli jeruk, dia punya uang dan dia akhirnya membeli jeruk, itu adalah permintaan efektif gitu. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kan tadi udah jelas nih. Permintaan itu apa sih sebenarnya? Jadi ya udah jumlah
atau keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa sih? Sebenarnya ini bisa banget kita logikain ya teman-teman. Jadi, yaudah kalau misalnya kita mau beli suatu barang, apa sih hal-hal yang mempengaruhi perilaku kita gitu dalam membeli barang itu? Misalnya, ada yang pertama pasti barang itu sendiri, harga barang itu sendiri kan. Dan dia hubungannya apa? Hubungannya pasti negatif. Ntar kita ganti hubungannya negatif. Kenapa negatif? Karena sebenarnya ini berkaitan sama hukum permintaan yang nanti bakal kita jelasin. Jadi hubungan antara permintaan dan harga barang itu negatif. Maksudnya ketika harga itu biasanya dinotasikan dengan P atau price. Jadi ketika harganya itu meningkat, maka kuantitas permintaannya, kuantitas demand-nya itu akan turun, akan berkurang gitu. Jadi yaudah seperti biasa, kalau misalnya kita mau membeli tadi jeruk, kan kita tahu ya, ketika harganya semakin naik, ini kan ke bawah tuh naik ya, terus permintaannya semakin berkurang. Itu sesuai dengan hukum permintaan. Jadi ketika barang itu semakin mahal, maka kuantitas yang diminta akan semakin berkurang. Makanya hubungannya itu negatif. Oke, yang kedua, harga barang lain yang terkait. Ini tuh ada dua dampak ya terhadap permintaan barang. Misalnya, maksudnya dia tuh ada harga barang lain ini. Barang lain ini ada dua jenis. Yang pertama, ada barang substitusi. Substitusi ini hubungannya positif. Jadi, kalau misalnya ketika harga barang substitusi, misalnya harga barang Y itu naik, maka kuantitas permintaan dari barang X atau barang kita ini itu akan meningkat juga. Kenapa? Substitusi itu kan artinya barang pengganti ya. Barang pengganti itu apa? Misalnya ada pengganti, misalnya beras bisa diganti jagung, atau kopi bisa diganti gula, kayak gitu. Jadi ketika harga beras itu naik, permintaan atau kuantitas permintaan dari jagung misalnya itu naik, karena kita asumsikan jagung itu adalah barang substitusi dari beras ya, sama-sama karbohidrat gitu. Nah, dia bakal naik gitu karena dia barang substitusi atau pengganti. Jadi ketika harga beras ini mahal, ya udah orang-orang tuh bakal mengurangi konsumsi beras karena ada beberapa atau sebagian konsumen yang daya belinya itu nggak nyampe gitu dengan harga yang baru. Jadinya dia mengganti konsumsinya ke jagung. Makanya permintaan jagung ini bakal bertambah. Jadi positif, maksudnya tuh searah gitu loh, hubungannya sama-sama naik. Nah, yang kedua itu barang komplementer. Barang komplementer ini hubungannya negatif. Komplementer ini apa sih? Komplementer ini adalah barang pelengkap komplement. Contohnya apa? Contohnya barang pelengkap itu adalah kopi sama gula. Nah, gula itu adalah pelengkapnya kopi, atau teh sama gula. Gula itu pelengkapnya si teh. Nah, jika misalnya di sini Y-nya sekarang adalah gula. Jadi ketika harga gula naik, maka kuantitas permintaan dari kopi, X itu kopi, itu akan turun. Kenapa? Karena misalnya kan ada banyak orang yang nggak bisa minum kopi tanpa gula. Jadi ketika harga gulanya naik, dia akan mengurangi konsumsi kopi kan. Makanya permintaan si X ini turun, walaupun saat itu harga dari
kopinya tuh nggak naik, tapi dia terpengaruh oleh harga dari barang komplemennya atau si gulanya gitu. Jadi hubungannya negatif. Nah, terus kita lanjut ke faktor selanjutnya, tingkat pendapatan itu hubungannya positif. Yaudah, kalau misalnya semakin banyak pendapatan konsumennya, maka akan semakin besar pula permintaan terhadap barang tersebut. Terus selera masyarakat juga positif. Yaudah, semakin bagus selera masyarakatnya terhadap barang X misalnya. Nah, itu pengaruhnya masyarakat itu akan semakin banyak meminta barang itu atau semakin banyak mengkonsumsi barang itu juga. Jumlah penduduk juga sama, semakin banyak penduduk di suatu wilayah, maka permintaan penduduk-penduduk itu terhadap barang tersebut akan semakin meningkat juga. Ekspektasi konsumen sebenarnya agak ambigu. Jadi dia tuh positif. Maksudnya gimana? Dia kan ekspektasi konsumennya. Ekspektasi itu biasanya digambarkan sebagai ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan. Jadi kalau misalnya masyarakat itu berekspektasi ada kenaikan harga gitu di masa depan. Jadi ekspektasinya itu adalah harga di masa depan itu akan naik. Maka permintaan barang sekarang akan naik juga. Karena yaudah masyarakat itu akan berasumsi bahwa barang yang ada saat ini harganya itu lebih murah dibandingkan barang di masa depan. Karena mereka berekspektasi harganya itu akan naik. Kenapa mereka bisa berekspektasi? Ini tuh ada banyak faktor ya, bisa dari berita, bisa dari mereka analisis sendiri data-data ekonominya. Jadi misalnya melihat nih, perang Ukraina sama Rusia itu belum selesai sampai sekarang. Nah itu tuh akan pada akhirnya bisa menimbulkan krisis pangan karena terhambatnya ekspor impor di perdagangan internasional gitu. Nah, hal itu juga, perang itu adalah kondisi geopolitik ya, yang bisa menyebabkan ketidakpastian global bahkan. Jadi perekonomian itu bisa aja akan memanas dan karena tadi ada ketidakpastian dan ada krisis, bisa menyebabkan krisis pangan, itu akan menyebabkan ekonomi di masa depan itu akan inflasi, dia resesi juga, kayak gitu-gitu. Nah, itu menyebabkan kita atau masyarakat tuh bisa berekspektasi kalau di masa depan itu harga-harga akan meningkat karena barang akan semakin langka, kayak gitu. Makanya dia positif ketika harga akan naik, maka permintaan di masa ini kan harga masa depan nih. Maka permintaan di masa kini akan naik gitu. Itu untuk beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, terus hukum permintaan tuh apa sih? The law of demand. Mungkin kalian pernah dengar the law of demand. Jadi the law of demand itu berbunyi ketika harga meningkat, maka kuantitas permintaan akan berkurang ceteris paribus. Nah, ini kita jelasin satu-satu. Ini tuh sebenarnya udah tadi kita jelasin juga di faktor nomor 1, harga barang itu sendiri, yang hubungannya itu negatif. Jadi ketika harganya meningkat, maka kuantitas permintaan atau quantity of demand dia akan berkurang. Nah, hubungannya ini hukumnya itu negatif. Hubungan antara harga, price, dan quantity itu negatif. Dia kalau secara kurva akan ditunjukkan dengan hubungannya yang slope dari kurva demand-nya, ini kurva permintaan itu negatif atau slope-nya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau misalnya tadi secara kurvanya si Ica ini, mungkin kita bisa pindahin.
tabelnya buat kita pasang ke kurvanya nih teman-teman. Jadi misalnya di harga 10.000 ini, orang-orang itu akan meminta sebanyak 5 kg. Terus ketika harganya 12k, orang akan minta sebanyak 3. Ketika harganya 15k, orang akan meminta sebanyak 1 gitu. Nah, kalau kita pindahin, tadi kan konsepnya kita udah belajar secara tabel ini. Nah, kalau kita pindahin ke sini, ke dalam kurva akan terlihat nih secara grafis hubungan antara harga sama kuantitas permintaan itu adalah negatif, terlihat dari kurvanya yang menurun atau kemiringan kurvanya yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Nah, sekarang di hukum permintaan ini ada kata-kata ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa sih? Jadi mungkin kita sekalian belajar juga. Ceteris paribus adalah frasa Latin yang artinya itu semua hal lain dianggap sama, tetap sama gitu. Jadi ketika harga meningkat, maka kuantitas permintaan akan berkurang dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain dianggap sama atau dianggap tetap gitu. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam permintaan itu kan tadi yang udah kita pelajarin ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak, nggak cuma harga, ada harga barang lain, tingkat pendapatan, selera masyarakat. Nah, jadi untuk menganalisis dalam ilmu ekonomi itu, kita seringkali menyederhanakan suatu kondisi agar kita lebih mudah gitu melihat hubungan satu variabel dengan variabel lain. Nah, salah satu caranya kita menggunakan ceteris paribus ini gitu. Jadi kita menganggap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang lain selain harga saat ini aja itu dianggap tetap. Jadi kita mau ngelihat faktor harga aja nih terhadap permintaan gitu. Kayak kita bisa menemukan hubungan si the law of demand ini gitu. Oke, lanjut kita ke fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu sebenarnya fungsi yang menggambarkan si kurva ini. Jadi kurva itu akan memiliki fungsi kan. Nah, fungsinya itu tergambarkan di sini. Jadi yang pertama sebenarnya satu fungsi, tapi kita bolak-balik aja. Kita bisa menotasikan fungsi permintaan dengan variabel Q atau kuantitas permintaannya. Kita juga bisa menotasikannya dengan variabel P atau harganya. Nah, jadi kita bisa lihat satu-satu. P itu adalah harga, A itu adalah angka konstanta, terus B itu adalah slope atau gradien kemiringan, terus Q itu adalah quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. Nah, terus ini negatif tuh kenapa? Ini tuh menjelaskan hubungan slope-nya itu adalah negatif. Kan tadi kan B itu angka atau kemiringan slope-nya ya. Terus ada minusnya. Jadi itu menunjukkan hubungan negatif antara si P dan si Q-nya gitu loh. Nah, terus sama aja. Ini diubah ke bentuk quantity. Terus cara mencari fungsinya tuh gimana sih? Nah, mungkin ini tuh udah sering banget kita bahas atau teman-teman pelajarin nih di matematika. Ada rumus untuk mencari fungsi yang diketahuinya itu 2 titik. Ini tuh kan ada kita jabarin satu-satu ya. Ada variabel P, ada variabel Q, ada variabel P1, P2, ada Q1, Q2. Nah, variabel P yang pertama di sini itu yaudah itu untuk sebagai variabelnya nanti di fungsinya. Nah, yang P1, P2, Q1, Q2 ini menggambarkan kondisi. P1 dan Q1 itu menggambarkan kondisi awalnya. Jadi harga P1 itu harga awal, Q1 itu jumlah awal. Terus P2, Q2 itu menggambarkan
ketika ada harganya berubah, maka kuantitas yang berubah itu berapa gitu. Jadi ini kondisi keduanya. Ini kondisi awal, ini kondisi ketika sudah berubah. Nah, nanti cara mencarinya bisa kita lihat di soal. Oke, terakhir kita membahas soal nih. Jadi kita mungkin tulis dulu keterangannya. Di sini kita punya harga awalnya itu adalah 60. Terus jumlah barang yang diminta ketika harganya 60 adalah 20. Dan harga barangnya itu ternyata ketika turun mungkin di kondisi selanjutnya itu menjadi 40 dan Q2-nya menjadi bertambah. Kalau harga turun kan permintaannya bertambah, dia jadi 30. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan fungsi permintaannya. Nah, mungkin kita coba ini ya, coba pindahin ini. Mungkin pakai ini. Besarnya kita langsung tulis aja rumusnya. P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 minus Q1. Ya udah, kita langsung aja nih masukin substitusi informasi ini ke sini semuanya. Beda P minus 60 per P2 minus P1, berarti 40 minus 60 sama dengan Q minus 20 per Q2 30 minus 20. Nah, kita langsung kali silang nih. Kita kali silang. Oh, ini bisa kita kurangin dulu. Jadi P minus 60 per minus 20 sama dengan Q minus 20 per 10. Ini 0 bisa kita coret. Jadi kita punya, kita pindahin ke atas. Jadiin P ya. P sama dengan, berarti ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Jadi ini kan kali 1 ya. Jadi udah sama aja. P minus 60 sama dengan minus 2 kali Q minus 20. P sama dengan minus 2 Q plus 40 plus 60. 60 itu yang dari sini, pindah ke kanan. Berarti P sama dengan kita dapat ini 100 minus 2Q. Nah, udah dapat nih fungsi permintaannya secara dari harga. Kalau dari Q sama kok. Berarti kalian tinggal ubah aja kalau misalnya diminta dari Q. Kita pindahin si Q-nya ini sendiri. Jadi 2Q sama dengan 100 minus P. Q sama dengan 50 minus 1 per 2 P. Gitu. Jadi deh fungsi permintaannya. Coba kita cek ya, apakah dia sama bentuk ya dengan bentuk general form dari kurva dari fungsi permintaannya. Kita cek. Oh, kita pindahin ke atas. Nah, ini kita lihat ya, P A minus B Q. Jadi 100 ini A-nya atau konstannya. Terus minus 2 ini adalah minus B-nya. Terus Q-nya juga A-nya 50. Minus 1 per 2 itu swapnya gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan buat langsung komen aja di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Oke, dan video kali ini terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah!